Alam eksotis Taman Nasional Komodo sudah memikat daya tarik wisatawan sejak lama. Tapi jangan hanya melihat komodo dari dekat saja. Jelajahi juga desa wisata komodo yang syarat akan budaya. Itu loh Siska. Inilah Labuan Bajo. Segala jenis armada kapal dari seluruh dunia singgah di sini. Beragam kapal berbaris elegan menciptakan pemandangan yang cantik bagi wisatawan. Ini semua tak lain karena sang hewan legendaris komodo. Menuju ke arah barat daya dari tempat ini, habitat komodo berkembang dan terlindungi. Selamat datang di Taman Nasional Komodo Flores, Nusa Tenggara Timur. Terletak di garis Wallace, transisi alam antara Australia dan Asia memikat nan eksotis. Bertandang ke Taman Nasional Komodo jadi salah satu perjalanan istimewa bagi saya. Setelah 4 jam perjalanan dengan menggunakan kapal cepat, akhirnya saya sampai di rumah bagi para hewan purba terakhir yang ada di bumi, yaitu komodo. Saya akan lanjutkan dengan perjalanan darat selama 1 jam untuk melihat indahnya Taman Nasional ini. Selain loh buaya di Pulau Rinca dan Pulau Padar, ada pula loh liang. Tempat ini menjadi salah satu lokasi melihat kadal terbesar di dunia di Taman Nasional Komodo. Di loh liang kita bisa berpetualang ke dalam pulau untuk melihat langsung komodo hidup berkeliaran di alam bebas. Yang pasti, trekking alias berpetualang tak akan seorang diri. Selalu ada ranger alias pengawal berpengalaman, salah satunya Haruna. Ia akan menemani 3 jenis trekking yang bisa pengunjung pilih, mulai short track, medium track, dan long track. Adapun adventure track, beberapa pilihan ini hanya dibedakan berdasarkan waktu tempuhnya. Harga tiketnya pun sama, setiap jenis trek dihargai Rp50.000 sekali masuk, ditambah biaya untuk membayar jasa ranger sebesar Rp80.000. Bagi para pemula, short track bisa jadi pilihan yang tepat. Jalur 2 km atau 50 menit berjalan untuk mencapai destinasi komodo. Cuaca di Taman Nasional Komodo cenderung panas dan kering. Iklimnya dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus kering dari Australia di bulan April hingga Oktober. Selama trekking, para pengunjung wajib waspada akan keberadaan komodo yang selalu acak. Tibalah kami di Pos Waterloo, sebuah habitat buatan agar komodo dan hewan liar lainnya seperti rusa dan aneka burung bisa minum air. Sayangnya, saya kurang beruntung. Siang itu, komodo tidak berada di kawasan ini. Berlanjutlah kami menuju Fregata Hills atau Bukit Pemandangan. Dan, tanpa diduga, seekor komodo bersantai di bawah pohon. Terus Siska. Zaman dahulu, ora sebutan untuk komodo bagi orang Manggarai dipercaya tuli. Namun, faktanya komodo tidak tuli. Mereka hanya memilih untuk tidak mendengar suara. Yang pasti, komodo bisa lari hingga 20 km per jamnya. Ia sangat ahli dalam mencium bau darah segar dari jarak 11 km. Adapun komodo lain kami jumpai di dekat pantai. Komodo ini berusia lebih muda. Rentang usia komodo cukup lama, mampu hidup sampai umur 60 hingga 70 tahun. Ia menempati rantai makanan yang paling atas di kawasan ini. Populasi komodo di sini cukup banyak, namun persaingan antara hewan kanibal selalu terjadi dengan hewan liar ini sebagai bukti penguasaan wilayah. Di Loh Liang, populasi komodo sekitar 2.219 ekor. Karena itulah, agak sulit bagi para ranger mengenal mereka satu demi satu. Namun, ada salah satu komodo tua yang sudah tidak aktif dan dikenal para ranger.
Meski sudah tua, pengunjung wajib waspada jika tak mau tergigit dan teracuni air liur berbakteri Pasteurella multocida yang sangat mematikan. Ya, saya cukup beruntung hari ini bertemu dengan satu ekor komodo yang sepertinya nih dia sedang istirahat di bawah kolong kafe. Ini adalah komodo jantan. Kita bisa tahu ini jantan karena panjangnya yang sekitar 3 meter dan usianya diperkirakan hampir 60 tahun ya Mas. Pesona Taman Nasional Komodo di mata dunia terus membaik. Terhitung hingga tahun 2015, sudah lebih dari 120 negara datang dan menikmati pesona keunikan keperkasaan kadal raksasa legendaris ini. Beautiful. I think it's unique. I think everyone comes here for the dragons, Komodo dragons, but there's a lot more here too. It's beautiful for marine life. It's also beautiful for other animals such as birds and also snakes. I love it. I actually quite like it. It's just nice to see something different from our own animals. We came here just to see the animals, and it's not just the animals that we love here. It's like, the marine life, even the people. Like, everyone here is just amazing. Like, it's just a beautiful country, a beautiful national park. Di tempat ini, komodo dan manusia hidup berdampingan. Keberadaannya tak hanya menjadi ikon daerah, tapi mendatangkan rezeki bagi warga. Salah satunya Desa Komodo. Suku atau Modo adalah penduduk asli Pulau Komodo. Mereka sudah menghuni tempat ini sejak ratusan tahun lalu. Nelayan menjadi profesi andalan mereka kala itu. Namun, sejak pariwisata menggeliat sejak tahun 90-an, banyak warga Desa Komodo beralih profesi menjadi pemahat patung komodo. Kini jumlah pemahat ada 80 orang. Sae salah satunya. Lebih dari 20 tahun Sae menggeluti profesinya. Dengan adanya binatang komodo itu membawa berkah kepada masyarakat Komodo khususnya. Ya. Jadi menurut saya itu komodo itu membawa berkah. Karena dengan adanya dia sehingga kami masyarakat Komodo atau khususnya pengrajin itu pada kehidupannya menurut kami sangat bagus sekali. Di zaman modern, suku atau Modo masih mempercayai bahwa leluhur mereka, Modo dan Ora, berasal dari satu ibu atau satu rahim yang sama. Maka jarang ada cerita orang atau Modo diserang oleh Ora alias Komodo. Berstatus dalam 7 keajaiban dunia, Pulau Komodo didatangi oleh berbagai lapisan masyarakat dari dalam negeri hingga mancanegara. Namun dengan jumlah kunjungan dan harga tiket yang tinggi, dampaknya belum dirasakan secara merata oleh banyak pihak yang juga terlibat dalam kepariwisataan. Yang pertama itu masalah air. Ya, masalah air karena dengan jumlah warga ada 1.736 orang, hanya di sini ada bukan mereka ambil airnya langsung di sumbernya, tapi mereka gali melalui sumur. Ya, jadi hanya satu sumur aja supply ke masyarakat yang 1.736 orang. Dengan segala pesonanya, Taman Nasional Komodo membuktikan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih kece. Francisca Wuri, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.